Make Me Shudder bercerita tentang segerombol anak SMP yang hobi menantang nyali di tempat-tempat angker. Yang dipimpin oleh Nick, mereka pun berusaha membuktikan keberadaan arwah penasaran. Kali ini Nick dan kawan-kawan ingin sekali menaklukkan arwah di sekolah tua. Lalu ia berkumpul dan akan beruji nyali di malam harinya. Setelah pulang sekolah, Nick dan kawan-kawan berkumpul di sebuah lapangan. Lalu ia menceritakan bahwa ada seorang siswa yang bunuh diri di atas sekolah. Aduh, jadi merinding kieu anjir. Lalu, Nick dan kawan-kawan sampai di gerbang masuk sekolah tua tersebut. Mereka mengobrol. Lalu ada seorang teman Nick bernama Brian. Dia berdoa dan diikuti teman-temannya, kecuali Nick. Dia yang mangprangnya ingin sekali cepat masuk ke dalam gedung tersebut. Dan ada juga teman Nick yang sering apes, dia bernama James. Baru juga mulai, James langsung dihantui oleh kakak-kakak tua dan nenek-nenek. Akhirnya mereka pun masuk ke sekolah tua. Nick dan kawan-kawan berjalan di sebuah lorong. Diperlihatkan muka James yang sangat ketakutan. Lagi-lagi ia melihat darah yang mengucur dari atas bangunan. Lalu James menengok ke atas. Ia langsung menjerit karena ia melihat sosok siswa yang bunuh diri. Sebelum Nick dan kawan-kawan menaiki bangunan tersebut, Nick menantang dengan mangprangnya hantu di sekolah tersebut. Yap, kadihula atuh kadihula, kadihula atuh kadihula. Ketika sampai di sebuah gerbang, mereka sontak terkejut karena arwah siswa yang bunuh diri menunjukkan dirinya. Nick dan kawan-kawan langsung masuk ke dalam gerbang kecuali James. Ia terjebak sendiri di luar gerbang. Lalu James ditinggal sendirian. Nick dan kawan-kawan juga terpisah, di mana teman-teman Nick mencoba untuk turun dan mengotok-ngotok gerbang. Karena berisik, akhirnya teriakan mereka terdengar oleh kedua guru. Lalu kedua guru tersebut mencari keberadaan Nick dan kawan-kawan. Nick, James, dan Biu, ia masuk ke kamar mandi dan mereka bercanda, seolah-olah hantu tadi hanyalah seorang yang menakut-nakuti. Lalu Nick bertanya kepada James, apakah kau membayar hantu tersebut? Lalu James menjawab, tidak. Lalu mereka berdua mentertawakannya. Mereka bertiga hanya bisa terdiam. Lalu siapakah sosok pria dengan kepala retak tersebut? Ketika mereka bertiga sedang berbicara, Biu ditarik oleh seseorang masuk ke kamar mandi, di mana yang menariknya itu adalah si pria berkepala retak. Lalu mereka bertiga lari dengan sangat ketakutan dan bertemu dengan kawan-kawan lainnya. Ketika mereka berkumpul, salah satu temannya bernama Oil, dia kejang-kejang. Namun, menurut temannya Oil kerasukan. James dan Brian hanya bisa berdoa. Namun, Oil berbicara sangat pelan bahwa ia mempunyai penyakit epilepsi. James langsung menyumbat mulutnya dengan kaos kaki. Dan James sangat kesakitan karena kakinya digigit oleh Oil. Dan James menoleh ke samping dan ia melihat hantu itu lagi. Dan teman-temannya langsung meninggalkan James dan Oil dan mereka berpisah kembali. Ketika Nick dan kawan-kawan berlari, Nick ditarik oleh hantu tersebut, di mana Nick ditarik ke dalam sebuah lorong yang sangat gelap. Lalu Biu mencoba untuk melempar sepatunya ke lorong tersebut. Namun, sepatu yang ia lempar malah kembali ke muka James. Lalu hantu itu mencekik Biu. Lalu hantu itu ditendang oleh Nick dari belakang dan membuat hantu tersebut jatuh. Anehnya jurigna bisa labuh Dan mereka pun kabur meninggalkan hantu tersebut. Dan sampailah mereka di sebuah gerbang di mana ada seorang guru yang sedang duduk. Nick dan teman-temannya langsung melaporkan kepada guru tersebut. Guru itu pun mengajak Nick dan teman-temannya. Guru itu terlihat sangat galak dan judes. Lalu mereka disuruh untuk masuk ke dalam kelas yang sangat amat gelap dan menyeramkan. Setelah mereka masuk ke dalam kelas tersebut, Nick menyuruh temannya untuk mencari sebuah lilin. Lalu Nick menemukan lilin yang berada di atas papan. Singkat cerita, Nick dan kawan-kawan didatangi lagi oleh hantu kepala retak. Ketika Nick ingin menyalakan lilinnya, korek yang ia bawa ada di si hantu kepala retak. Lalu Nick menyuruh James untuk mengambilnya. Akhirnya, kedua orang yang mencari Oil berhasil menemukannya dan bertemu seorang guru. Lalu Oil dan kedua temannya diselamatkan oleh guru tersebut.
Dan Nick yang sedang mencari petunjuk, ia menemukan sebuah buku, di mana buku tersebut berisi tentang biografi guru yang ada di sekolah itu. Oil yang sadar, ia menceritakan bahwa ini adalah tanggal 10 dengan bulan yang memudar. Ia menceritakan ada sebuah kasus guru yang saling membunuh saat hari ke-8 di bulan yang memudar, dan hantu-hantu itu berkeliaran di sekitar gedung. Oil dan kedua temannya langsung pergi untuk memberitahu Nick dan kawan-kawan. Dan yang lucunya, di sini si hantu kepala retak jadi berteman bersama Nick dan teman-temannya. Singkat cerita, buku yang ditemukan Nick terbuka sendiri, yang membuat teman Nick semakin ketakutan. Lalu, Nick malah mengencingi foto guru-guru tersebut. James yang mencari petunjuk menemukan sebuah foto, di mana foto tersebut adalah foto guru yang ia temui sebelumnya. Ia bernama Pani. Ia telah meninggal pada tahun 1962, di mana Nick dan kawan-kawan diam di sebuah kelas 64. Mereka aman dan lega karena tidak berada di kelas 65. Nick yang mencoba mengambil patung Buddha, lalu Nick terjatuh. Yang membuat papan tulis itu pun terjatuh. Mereka kaget karena di balik papan tulis itu bertuliskan kelas 65, di mana kelas itu kelas terjadinya pembunuhan guru-guru tersebut. Akhirnya, guru Pani itu pun menunjukkan wujud aslinya. Lalu akhirnya datang kedua guru untuk menghentikan Pani, tetapi Pani malah membawa mereka ke alam lain. Akhirnya, Nick dan teman lainnya sadar bahwa ia sudah memasuki dunia lain. Dan mereka berjalan sambil mencari bench yang hilang. Dan dia bertemu dengan kedua guru yang baik, dan guru itu berjanji akan membantu mereka pergi dari alam goib. Namun, guru Pani tidak akan melepaskan mereka. Guru Pani pun membawa bench dan melemparnya ke bawah. Lalu mereka berpisah. Sedangkan James dan 4 orang lainnya, mereka bersembunyi karena dia dihadang oleh sekumpulan hantu siswa, dan James sadar bisa memanfaatkan hantu si kepala retak untuk menakuti balik mereka. Akhirnya, si hantu kepala retak itu berhasil menakuti hantu itu. Lucu ya, hanya si jurik konyol. Lalu James dan teman lainnya berhasil menemukan bench. Ketika ia berjalan, ia menemukan sebuah kelas, di mana kelas itu menggambarkan kejadian saat Pani dan kedua guru itu bertengkar, lalu saling membunuh. Nick dan teman lainnya lalu pergi mencari jalan keluar. Sesampainya dia di pintu keluar, Nick dan kawan-kawan dihadang oleh guru Pani dan hantu lainnya. Lalu guru Pani mencekik Nick karena Nick sebelumnya menantang guru tersebut. Lalu kedua guru itu pun memberi penjelasan tentang kejadian sebenarnya di masa lalu, dan Pani juga yang membunuh murid-muridnya sendiri. Lalu Brian berdoa dan diikuti oleh teman-temannya, dan Nick dan kawan lainnya pun meminta maaf kepada guru Pani. Akhirnya guru Pani pun membebaskan Nick dan kawan-kawannya, dan mereka langsung keluar dari gedung tersebut. Dan si kepala retak pun bercerita bahwa ia di awal menakuti, hanya ingin mereka pergi dari gedung tersebut. Tapi Nick dan temannya tidak takut. Dia hanya ingin membantu Nick dan temannya keluar dari gedung. Akhirnya, Nick dan teman-temannya berterima kasih, dan guru-guru itu pun berpesan kepada Nick dan teman-temannya untuk membakar foto mereka di kelas 65. Dan akhirnya film pun selesai. Dan hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah kalian harus menghormati seorang guru.